people. Josh. Meski tidak disebut Perang Dunia III, namun serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran telah memicu krisis di sejumlah negara di dunia. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya masih ingin terus melakukan agresi ke Iran dengan mengirimkan ribuan tentara ke Timur Tengah. Sementara gejolak di dalam negeri Amerika Serikat sendiri kian panas. Jutaan demonstran menentang kebijakan perang Trump. Lalu bisakah Senat dan DPR Amerika Serikat memakzulkan Trump atau dengan mekanisme lain? Kita akan membahasnya bersama pengamat hubungan internasional Tengku Reza Shah. Pak Reza, selamat malam. Selamat malam, salam dari Bandung. Menyikapi dinamika terkini dan juga unggahan Trump yang terang menerang menurut sejumlah analis merupakan sebuah kejahatan perang, itu apakah mungkin desakan pemakzulan terhadap Donald Trump ini dilakukan? Karena kita mengingat sudah 2 kali ya Pak Reza ya, upaya pemakzulan terhadap Trump ini dilakukan namun gagal. Seberapa besar peluangnya? Kalau saya perhatikan polling terkini yang dilakukan oleh Lake Research Partners and Commissioned and by Free Speech for People, itu terlihat bahwa mayoritas masyarakat Amerika Serikat itu ingin beliau dimakzulkan. Sesuai dengan survei ini, 52% masyarakat menghendaki impeachment, sedangkan 40% menolak. Tapi polling oleh Free Speech for People ini mengatakan bahwa kalau dicek dua belah pihak, partai berkuasa dan partai oposisi, itu 46% itu mendukung impeachment dan 37% menolak. Jadi kalau dipecah lagi ke dalam lagi, secara lebih detail lagi, maka 84% itu mendukung dan 84% dari kalangan Demokrat mendukung dan 8% menolak. Tapi kalangan independen itu 50% mendukung, kemudian 34% menolak. Dari Republikan ini yang uniknya, 14% mendukung dan 81% menolak. Jadi sampai hari ini, hari Selasa waktu Indonesia, sekitar jam 6 Indonesia, itu kans dia di impeach itu masih belum pasti ya. Tapi bagaimanapun juga kalau kita perhatikan kecenderungannya, Newsweek sudah memberikan kode akan apapun hasilnya nanti itu tipis. Karena itu saya perhatikan alasannya apa yang akan mengimpeach ya. Kalau dalam bulan Desember 2019 lalu, itu alasannya adalah abuse of power. Kemudian yang kedua adalah obstruction of Congress. Dan ketiga, dia mempermalukan Senat. Kemudian pada impeachment yang kedua, itu bulan Januari tahun 2021, itu terlihat bahwa Trump ini mempermainkan demokrasi dengan membawa orang-orang mengganggu Capitol. Kemudian dia juga mencoba, yang kedua di second impeachment itu, dia mempengaruhi, mempertanyakan hasil pemilu tahun 2020. Tapi yang sekarang tampaknya amunisinya makin banyak karena Trump ini antara lain kalau kita perhatikan terakhir itu ada surat kan dari Director of National Intelligence, National Counter-Terrorism Center. Itu ada sekitar 5 paragraf. Itu mengatakan bahwa perilaku Donald Trump itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur Amerika Serikat dan nilai-nilai demokrasi. Kemudian Trump itu salah analisis, di mana dikatakan oleh direktur itu bahwa Iran sebenarnya tidak merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Jadi beliau bahkan mengatakan saya sendiri sebagai Director of National Intelligence itu sudah 11 kali perang begitu. Dan untuk itu saya memberikan penilaian ini secara sangat profesional. Dan saya pikir kritik dari National Counter-Terrorism Center ini dapat menjadi rujukan bagi House of Representatives Amerika Serikat, ditambah juga dengan akumulasi berita misalnya dari Epstein Report, kemudian dari perilaku keuangan Donald Trump, urusan pajaknya dan juga perilakunya di luar Epstein Report, misalnya pernah berhubungan dengan kepala negara. Sebenarnya dalam perang ini sendiri ya Pak, kalau kita melihat sebenarnya banyak yang paling tidak menurut beberapa senator dari Democrats menyatakan bahwa banyak sekali dasar yang bisa digunakan untuk melakukan impeachment atau bahkan memberlakukan atau mulai mengajukan amandemen ke-25. Seperti kita tahu di awal ada pengeboman sekolah yang menewaskan atau membunuh anak-anak
perempuan ya di dalam sekolah tersebut. Kemudian juga upaya penghancuran fasilitas-fasilitas sipil dan juga sebenarnya keputusan perang yang seharusnya melalui Kongres begitu. Nah, wacana amandemen ini semakin menguat, Pak Reza, amandemen ke-25 ya, bahkan mantan pendukung kuat Trump, Marjorie Taylor Greene, sudah mulai mengatakan ini saatnya mungkin untuk mengajukan amandemen ke-25. Apakah ini realistis, Pak Reza? Eh, Kalau kita lihat berdasarkan dasar-dasar hukum, misalnya kita perhatikan Amendment nomor 25, Section 1, 2, 3, dan 4, itu mungkin saja. Tapi kalau sudah berbicara voting, ya ini kan uang ikut bicara. Siapa mendukung siapa? Misalnya kalau kita lihat misalnya, siapa sih yang diuntungkan dari perang selama ini? Itu kan military industrial complex. Jadi industri pertahanan yang sangat banyak untung dari perang tersebut, dan mereka bahkan juga merupakan lobbyis untuk Donald Trump. Misalnya perusahaan-perusahaan seperti Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, Airbus, kemudian United Technologies, kemudian Rolls-Royce, Harris, itu kan keuntungannya luar biasa dari berjalanannya perang ini. Kemudian juga saya lihat perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi itu lobby mereka itu juga sangat besar terhadap Trump selama ini. Misalnya Amazon, Comcast, Unilever, AT&T, Roche, kemudian juga General Dynamics, itu sangat besar. Dan juga yang patut kita perhatikan, yang akan bermain juga adalah lobby Yahudi ya. Mereka itu bermain mendukung orang-orang dari Demokrat maupun dari Republik yang sedang membangun karir, yang sedang saat ini sedang terlibat di dalam pengambilan keputusan, dan juga setoran itu juga masuk kalau sedang membahas isu-isu tertentu. Jadi tokoh-tokoh Amerika Serikat yang kita kenal, yang sebenarnya masuk TV, banyak berbicara soal demokrasi, itu sebenarnya mereka juga karirnya itu banyak ditentukan oleh AIPAC, America International Lobby-lobby Public itu ya, Affairs Committee, yang misalnya selama Alex ini Padilla menguasai, dapat, kemudian yang membuat Doug Lamalfa dapat, semua dapat. para politician di Amerika Serikat tentu selalu patuh karena lobby-lobby dari AIPAC tersebut dan dana itu karena berasal dari mereka. Pak Reza, ini artinya kalau kita melihat ke depan, ini kan baru pertama kali ada seorang presiden negara superpower Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang bukan seperti seorang kepala negara. Bahkan kata-kata yang digunakan kasar, bahasa pasar begitu. Nah, apakah ini akan lebih memancing respon dari warga Amerika Serikat sendiri yang selama ini mereka sudah merasa bahwa bahkan kata-kata yang digunakan soal kesehatan mental, unfit to be president, itu sebelumnya tidak pernah digunakan, tapi kali ini semakin sering digunakan. Bagaimana Anda akan melihat respon dari warga Amerika, Pak Reza? Ini kan kita lihat dari kata-kata kunci yang digunakan dalam demonstrasi di hampir semua negara bagian Amerika Serikat. Kata-kata kunci itu sangat tegas. Itu kan membuat kata kunci itu tidak mudah begitu. Karena kata kunci itu harus singkat, padat, lugas, dan tuntas begitu ya. Tapi di balik perilaku Donald Trump itu kita harus akui kan, Donald Trump itu mengidap yang namanya narcissistic personality disorder kan, di mana orang yang punya NPD ini ciri-cirinya itu merasa diri superior, merasa paling menang, harus haus pujian, minim empati kepada lawan-lawan politik, anti kritik, dan ini sudah Donald Trump lakukan. Banyak sekali pejabat-pejabat Amerika Serikat yang dipensiunkan dini, dan untuk itu masyarakat menilai pada saat kondisi sedang perang sekarang, kalau ada pejabat-pejabat yang diturunkan secara mendadak tersebut, itu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan perang itu sendiri, apalagi perang itu tidak sah. Nah, jadi untuk itu saya pikir masyarakat akan bertanya-tanya begitu, mengapa pejabat-pejabat yang lurus-lurus saja, yang banyak mendapat medali, kemudian pejabat-pejabat itu kan senior-senior, misalnya mantan Menteri Pertahanan, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, mantan Kepala Joint Chief of Staff, mereka dimundurkan dengan mudahnya oleh Donald Trump dan juga Pete Hegseth. Kalau kita perhatikan wawancara Pete Hegseth di media massa internasional, ditanya oleh media, apa alasan Anda memerintahkan seorang pimpinan untuk mundur? Dia mengatakan,
saya adalah orang yang loyal kepada Donald Trump, dan yang saya turunkan itu adalah orang yang pandangannya tidak disetujui oleh Donald Trump. Jadi kita berhadapan dengan orang-orang yang berhadapan dengan pimpinan Amerika Serikat yang nilai-nilai kenegarawanannya itu dipertahankan. Padahal media massa Amerika Serikat itu tahu persis bagaimana kualitas orang John Kelly itu mantan pimpinan Chief of Staff. Mereka juga tahu kualifikasi dari James Mattis, itu adalah mantan Menteri Pertahanan. Kemudian mereka juga tahu sekali nilai-nilai kepemimpinan dari Randy Manner. Randy Manner ini adalah jenderal yang pernah mengatakan pemaksaan digunakannya National Guard untuk suara urusan publik begitu ya. itu sangat berbahaya. Baik, Pak Reza, kita nantikan ya, karena juga sudah mulai ada suara untuk mengimpeach atau memakzulkan Pete Hegseth, Menteri Perang, karena berbagai kebijakan yang seperti Anda sebut tadi berseberangan mendukung Donald Trump, sementara itu bertentangan dengan suara publik Amerika.